Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Mariam. Di sini saya akan mereview 3 video tentang promosi kampus ya, kampus Unsia, kampus kita tercinta. Jadi di sini ada 10 video. Nih ada 10 ya, 10 video, tapi saya akan mereview 3 saja, 3 video. Tapi overall saya sudah melihat semua videonya ya, oke. Yang pertama yang akan saya review ini nih. Judulnya ada Unsia, kampus dari masa depan. Ini keren banget sih videonya. Hai, aku Unsia, kampus kamu dari masa depan. Konsep kampus dari masa depan ini bikin image kayak modern, digital, inovatif. Kualitas videonya ini stabil dan gak blur ya, menaikkan persepsi profesional. Video ini menampilkan konsep visual yang modern dan futuristik sehingga berhasil membangun citra Unsia sebagai kampus modern yang mana digital, yang inovatif dan relevan dengan perkembangan teknologi. Oke, hooknya ini tuh pas aku lihat dari 3 detik pertama tuh kayak langsung kayak wah, nggak pengen nge-skip gitu. 3 detik pertama di video langsung menampilkan konsep yang unik dan berbeda, sehingga memicu rasa penasaran audiens. Strategi ini efektif untuk meningkatkan retensi penonton, terutama pada target Gen Z. Kita tuh Gen Z kayak mau langsung action aja, spam pendek, nggak harus yang ribet-ribet gitu kan. Ini tuh cocok banget buat kita sebagai Gen Z. Soalnya durasinya tuh pendek tapi padat gitu, kayak informasinya lengkap, nggak ngebosenin, sama rewatchable. Jadi kayak aku tuh pas ngeliat kayak pengen ngeliat ulang kayak gitu. Nah, posisi di funnelnya itu aku tempatin di awareness. Kenapa sih di awareness? Karena ini tuh ngebangun persepsi kamu yang modern ya. Fokus ke image bukan ke hard selling. Video ini kayak efektif gitu ditempatkan pada tahap awareness karena berfungsi memperkenalkan citra Unsia sebagai kampus masa depan dan menarik minat awal calon mahasiswa. Nah, kesimpulannya tuh kayak kalau yang kulihat ya, berdasarkan aspek visual, kekuatan hook, serta konsep yang inovatif dengan video Unsia kampus di masa depan ini, video dengan performa paling kuat dan paling efektif untuk membangun brand awareness Unsia di kalangan calon mahasiswa. Oke. Nah, lanjut ke video kedua. Video kedua ini judulnya kenapa sih pilih Unsia? Wah, keren nih dari judulnya aja kayak udah kenapa gitu. Video ini menampilkan kualitas visual yang baik dengan pengambilan gambar yang stabil serta komposisi yang rapih sehingga nyaman dilihat oleh audiens. Kayak keren-keren banget kan, idenya tuh kayak wah gitu, kok bisa kepikiran buat bikin video dengan ide kayak gini. Kemudian pas opening dari kalimat kenapa sih pilih Unsia, itu kayak merupakan bentuk hook yang efektif karena langsung menyasar pertanyaan yang biasanya muncul di benak calon mahasiswa. Pendekatan ini memicu pada rasa penasaran dan membuat audiens merasa bahwa video tersebut akan memberikan jawaban atas kebutuhan mereka. Strategi ini sesuai dengan Gen Z. Oke, saya sebagai Gen Z dan mungkin teman-teman milenial yang cenderung tertarik pada konten yang langsung ke inti tanpa mempermasalahkan tanpa pembukaan yang bertele-tele sehingga berpotensi meningkatkan retensi penonton di awal video. Kekuatan pesan dan relevansi audio. Isi videonya tuh kayak nampilin berbagai profesi sebagai mahasiswa dari berbagai daerah yang menunjukkan bahwa Unsia ini kayak ngasih kesempatan gitu buat kuliah bagi siapa aja termasuk yang udah bekerja. Penyampaian ini tuh relevan dengan target pasar Unsia, yaitu individu yang membutuhkan sistem kuliah fleksibel. Oke, selain itu adanya review atau testimoni dari mahasiswa yang udah bekerja meningkatkan kredibilitas. Pesan karena audiens melihat bukti nyata gitu, bukan cuma kayak klaim promosi. Itu udah ada testimoninya gitu dari teman-teman mahasiswa yang kuliah sambil kerja. Nah, customer journey mapping ini kalau dilihat dari persepsi marketing funnel, video ini paling tepat ditempatkan pada tahap conversation. Why conversation? Because nggak hanya ngenalin Unsia, tapi juga memberikan alasan kuat mengapa calon mahasiswa sebaiknya memilih kampus Unsia. Penjelasan keunggulan, bukti sosial melalui testimoni, serta pendekatan emosional membuat audiens lebih siap untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian ada call to action-nya. Aku lihat ya dari call to action mereka ini, yuk gabung bersama kami di Unsia. Ini tuh CTA-nya tuh berfungsi sebagai dorongan akhir biar audiensnya tuh nggak cuma paham sama informasi, tapi juga melakukan tindakan lanjut seperti mencari informasi pendaftaran atau langsung mendaftar. Kejelasan CTA ini menjadi salah satu indikator bahwa video ini dirancang untuk mendorong konversi. Oke. Nah, video terakhir nih, video ketiga.
Sebenarnya sorry to say dulu ya, video ketiga ini maaf karena di sini aku mau mungkin rate dari 1 sampai 10. Ini maaf video yang membuat aku kurang tertarik untuk menontonnya. But overall, aku juga nonton video ini. Nah, jadi video yang ketiga ini judulnya tuh Gerbang Harapan. Nah, judulnya ini Gerbang Harapan. Visual sama nuansanya tuh kayak terlalu tone warnanya tuh dominan kekuningan, kayak nuansanya tuh hangat tapi kurang kontras, kayak nampilin kesan modern dan dinamis yang biasanya diharapkan dari promosi kamus digital tuh kayak cenderung memberikan mood yang datar, kurang energi gitu, kayak buat kita sebagai audiens muda ya kayak ngeboring gitu. Kemudian aku lihat ya dari 3 sampai 20 detik pertama itu kayak video kayak lambat, terus kurang memberikan stimulus visual maupun kesannya kuat. Penyampaiannya itu kayak alur storytelling emang bertujuan membangun emosi, namun eksekusinya terlalu pelan sehingga berpotensi membuat penonton kehilangan minat dan ingin melewati video tersebut. Penyampaian pesannya tuh untuk target Gen dan milenial yang cenderung menyukai konten cepat, dinamis, dan langsung ke inti, pendekatan ini menjadi kurang relevan. Kayak terlalu storytelling, terlalu kemana-mana gitu, nggak langsung ke inti. Kalau dilihat dari perspektif pun ya, video ini kurang kuat baik pada tahap awareness ataupun conversation. Untuk awareness, daya tarik awalnya lemah sehingga sulit menarik perhatian audiens baru. Untuk conversation, video juga tidak memberikan dorongan emosional atau ajakan yang cukup kuat untuk mengambil tindakan. Beberapa perbaikan yang bisa dilakukan yaitu penyesuaian color grading agar lebih cerah dan kontras sehingga terlihat lebih modern, mempercepat tempo opening agar pesan utama muncul lebih cepat sehingga serta mengganti atau mengatur ulang intonasi narasi agar terdengar lebih energi. Selain itu, penambahan teks highlight atau visualing di awal video dapat membantu meningkatkan perhatian penonton dan memperbaiki retensi. Sebenarnya aku review yang video ketiga ini agak gimana gitu ya. Bukan berarti aku bisa membuat video lebih baik, tapi bisa ngasih saran buat video ketiga. Sebelumnya aku juga minta maaf. Dan makasih, bye-bye.